بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Telah diterangkan pada sesi sebelumnya pendahuluan tentang pentingnya tema pembahasan kita mengenal sebab-sebab penyimpangan, bahwa dasarnya diterangkan di dalam Al-Quranul Karim dan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah makna dari kandungan surah Al-Fatihah yang selalu kita baca dalam salat. Kita memohon kepada Allah diberi petunjuk menuju kepada jalan yang lurus, bukan jalan orang-orang yang disesatkan, bukan jalan orang-orang yang dimurkahi terhadap mereka, bukan pula orang-orang yang disesatkan. Juga telah kita terangkan sebab yang pertama yang bisa membawa seorang hamba keluar dari jalan yang lurus, mengantaranya kepada penyimpangan, yaitu berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara sebab penting yang menyebabkan seorang muslim dan muslimah keluar dari jalan yang benar adalah kejauhan dari ilmu syariat. Iya. Ini di antara sebab yang sangat penting yang perlu saya ingatkan di pertemuan ini. Kita semua memaklumi bahwa ilmu syariat, ilmu agama merupakan sumber kebaikan seorang muslim dan muslimah. Bahkan ilmu agama itu adalah ruh dan kehidupannya. Adalah ruh dan kehidupannya. Ibarat jasad tanpa ruh, tidak ada kehidupan pada jasad tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut Al-Quranul Karim, ilmu agama itu, sebagai ruh. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, wahai Nabi Muhammad, ruh dari perkara kami. Iya. Dia adalah ruh seorang hamba. Kapan ia berpaling dari ilmu agama ini, pastilah hamba tersebut digolongkan ke dalam orang-orang yang mati. Walaupun dia berjalan, melakukan interaksi, iya, tapi Allah menyebutnya di dalam Al-Quran sebagai orang-orang yang mati. Allah berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya dia mati, kemudian kami hidupkan dia dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengan cahaya itu. Apakah orang yang seperti ini sama dengan orang yang perumpamaannya di tengah kegelapan, dia tidak mau keluar darinya? Ya. Perhatikan ya ayat yang agung ini.
Diberi dua perbandingan. Orang yang tadinya mati, tapi Allah hidupkan dia. Ya. Tentunya mati di sini bukan dari kubur dihidupkan. Ya. Bukan dari kubur dihidupkan. Ia mati karena tidak menerima petunjuk. Tidak ada dari cahaya keimanan padanya. Karena itu dikatakan di dalam ayat, awaman kana maitan, apakah orang yang tadinya dia mati, fa ahyainahu, lalu kami hidupkan dia, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas, dan kami berikan untuknya cahaya, dia berjalan dengannya di tengah manusia. Cahaya ini adalah cahaya ilmu. Inilah yang menghidupkannya. Ya. Orang yang tadinya mati kemudian sudah hidup dengan cahaya ilmu, apakah sama perumpamannya dengan orang yang berada di tengah kegelapan tidak mau keluar darinya, tetap dia mati di situ? Berbeda. Ya. Tentunya ini sangat berbeda. Maka ilmu syariat itulah kehidupan. Itulah kehidupan dan cahaya seorang hamba. Dan di dalam Al-Quran telah disebut ilmu itu dengan cahaya. Dan pembahasan cahaya kadang dibahasakan untuk Al-Quran, kadang dibahasakan untuk hadis, dan kadang dibahasakan untuk Islam. Ya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang sangat terang. Iya. Sebut cahaya agama ini. Hal yang sangat menerangi seorang hamba. Hal yang sangat menerangi seorang hamba. Iya. Karena itu, kapan seorang muslim dan muslimah jauh dari tuntunan agama ya, pastilah dia akan jatuh ke dalam hal yang membahayakannya. Dia akan jatuh ke dalam hal yang membahayakannya. Dan dari sini harusnya kita selalu memahami pentingnya mempelajari ilmu agama di dalam kehidupan. Harusnya kita selalu memahami bahwa mempelajari ilmu agama ini adalah tugas di dalam umur kita. Bukan sesaat atau 2 saat. Hari ini hanya hari ini dan hari besok. Sekali dalam sepekan. Ya. Di usia muda saja. Tapi ia adalah tugas dalam umur kehidupan kita. Sepanjang Allah masih memberikan nafas, sepanjang Allah masih memuliakan kita dengan umur, menuntut ilmu adalah suatu ibadah yang sangat agung. Jangan seorang menganggap bahwa ibadah itu hanya dia melakukan sholat rawatib. Ibadah itu hanyalah dia melakukan puasa sunnah Senin Kamis, puasa Daud. Ibadah itu dia banyak bersedekah. Ya. Jangan dianggap ibadah hanya itu. Bahkan ilmu di dalamnya ada ibadah yang lebih utama daripada seluruh ibadah yang sunnah. Seorang yang bersedekah, manfaatnya untuk orang yang bersedekah saja. Iya. Kalau dia dapat pahala untuk orang yang bersedekah. Tapi orang yang menuntut ilmu, kebaikannya untuk dia, dan dia juga berikan kepada orang lain. Iya. Dengan ilmu yang dia pelajari, ia menjadi manfaat di tengah manusia. Karena itu datang di dalam penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala, hikayat dari ucapan Nabi Isa alaihi salam, di mana dikatakan di dalam ayat tersebut, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan saya dijadikan berberkah dimanapun saya berada. Berberkah dimanapun saya berada. Banyak dari ahli tafsir menafsirkan kata berberkah dimanapun saya berada, artinya mualliman lil khair aina ma kuntu. Mengajarkan kebaikan dimanapun saya berada. Mengajarkan ilmu dimanapun saya berada. Sebab seorang alim, seorang yang berilmu, dia bermanfaat bagi manusia.
dimanapun bumi itu menampungnya, di mana langit meneduhinya, pasti dia akan memberikan manfaat. Iya, memberi manfaat. Dan inilah makna berberkah dimanapun dia berada. Berberkah dimanapun ia berada. Dan tentunya pentingnya ilmu agama ini merupakan pokok dasar di dalam agama kita. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kebaikan itu terbatas pada ilmu. Kata beliau di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki padanya sebuah kebaikan, atau siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan membuatnya faqih di dalam agama. Dia akan dibuat paham di dalam agamanya. Ya. Kata para ulama, An-Nawawi dan selainnya menjelaskan makna hadis di dalamnya anjuran untuk menuntut ilmu agama. Dan di dalam hadis penjelasan bahwa siapa yang tidak diberikan padanya ilmu agama, itu artinya Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya. Allah tidak menghendaki kebaikan baginya. Iya. Dan seorang hamba yang ingin dijaga di atas petunjuk, dijaga di atas kebaikan, inilah jalannya dengan mempelajari ilmu. Jadi kapan dia berpaling dari ilmu agama, menelantarkannya, pastilah dia akan keluar dari jalan petunjuk. Keluar dari jalan petunjuk. Iya. Apalagi di kehidupan kita ini, kita mengalami berbagai ujian dan cobaan, berbagai fitnah dan prahara. Dan di tengah manusia berkecamuk hal-hal yang kadang membuat pikiran itu tidak jernih di dalam memandangnya. Di tengah umat sering terjadi masalah-masalah yang memalingkan seorang hamba dari agama Allah, membuat seorang hamba lupa akan kebaikan-kebaikan, akan tugas-tugas dan kewajibannya. Iya. Dan tidak ada yang menyelamatkan seorang hamba dari hal ini kecuali dengan kekuatan ilmunya, kekuatan ilmu agama. Iya. Jangan dianggap bahwa kekuatan itu hanya pada otot saja, atau kekuatan seorang adalah pemerintah kemudian dia memiliki pasukan bala tentara. Kekuatan ilmu kadang lebih dahsyat daripada itu. Kekuatan ilmu agama kadang lebih dahsyat daripada itu. Iya. Di dalam sejarah kita ada sebuah kisah yang menarik. Mungkin bagus untuk kita cermati. Dan kisah ini diterangkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan selainnya, tentang kisah perdebatan Ibnu Abbas menghadapi kaum Khawarij. Kaum Khawarij dimaklumi. Ya. Kaum Khawarij dimaklumi bahwa mereka mengangkat senjata kepada pemerintah. Mereka memerangi para sahabat. Kaum Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan para sahabat. Tapi mereka tidak mundur dari keyakinannya. Iya. Bahkan mereka menganggap siapa yang mati di tengah mereka, matinya adalah mati syahid. Iya. Ini kaum Khawarij yang tersesat, yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka ini adalah kilabu ahli nar,
anjing-anjing penduduk neraka. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yamruquna minad din kama yamruqu sahmu minar ramiyah. Mereka keluar dari agama seperti anak panah itu menembus sasarannya. Iya. Mereka ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarru qatla tahta adimis sama. Bangkai yang paling jelek yang terbunuh di bawah kolong langit. Dan banyak lagi hadits-hadits Rasulullah mencela kaum Khawarij. Diperangi dengan tangan, dengan kekuatan, tidak bergeming kaum Khawarij itu. Iya. Bahkan itu kesenangan mereka. Memang mereka ingin mati, dihitung sebagai mati syahid. Iya. Saya perhatikan Ibnu Abbas. Beliau mendatangi Ali bin Abi Thalib lalu minta izin bahwa beliau akan mendebat kaum Khawarij. Ali bin Abi Thalib pun mengkhawatirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Namun Ibnu Abbas menenangkan hati beliau dan berangkatlah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Berangkat tanpa pengawalan tentara. Iya. Ibnu Abbas menghadapi kaum Khawarij sendirian. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memasuki perkampungan mereka. Sebutkan di dalam riwayat itu, beliau melihat satu kaum yang ibadahnya sangat banyak. Iya. Ibadah kaum Khawarij ini sangat banyak. Jidat dan tempat-tempat sujud mereka sudah tebal kulitnya, saking banyaknya mereka sujud kepada Allah. Ya. Di pipi-pipi mereka goresan-goresan hitam, saking banyaknya mereka menangis ketika membaca Al-Quran, ketika melakukan ibadah. Ya. Perhatikan kaum Khawarij punya ibadah. Bersama dengan itu Nabi telah mencela mereka dengan celaan yang sangat keras. Menunjukkan bahwa sekadar ibadah itu tidak cukup bagi seseorang kalau tidak di atas tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas pun mendebat mereka. Ya. Dan kisah perdebatannya panjang. Yang kesimpulannya Ibnu Abbas hanya membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rujuk dari kaum Khawarij ini, ya, 4.000 orang. Sebagian riwayat rujuk dari mereka 2.000 orang. Perhatikan kekuatan ilmu. Kaum Khawarij dipelangi oleh para sahabat dengan pedang, tidak mempan. Didebat oleh Ibnu Abbas seorang diri. Rujuk dari mereka sekian banyak. Iya. Ini perhatikan dari kekuatan ilmu. Karena itu menurut Ibnu Qayyim rahimahullah, penyebutan kata sultan di dalam Al-Quran itu diartikan kepada sultan bermakna kekuatan dengan ilmu. Kekuatan dengan ilmu diartikan sebagai hujjah, argumen. Iya. Walaupun ada beberapa ayat yang memang diperselisihkan. Apakah maknanya di situ kekuatan dengan ilmu atau kekuatan dengan tangan? Tapi secara global di dalam Al-Quranul Karim banyak ayat. Sultan, kekuasaan diartikan kekuasaan dengan ilmu, kekuatan dengan ilmu. Iya. Dan ini adalah hal yang menyelamatkan seorang hamba di dalam kehidupannya. Iya. Menyelamatkan dirinya. Ia pun di tengah keluarganya. Dengan ilmu agama akan bisa banyak menyelesaikan permasalahan. Iya. Dengan ilmu agama yang dia pelajari. Dan di tengah masyarakatnya juga dia bisa banyak menyelesaikan hal-hal yang membahayakan mereka. Jadi sekali lagi, kejauhan seorang hamba dari ilmu agama
Ini adalah hal yang membahayakannya. Hal yang sangat membahayakan. Iya. Karena itu dari kewajiban kita untuk perhatian terhadap ilmu agama. Dan harus diketahui bahwa ilmu agama itu atas setiap muslim, dikatakan oleh Nabi, talabul ilm fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Ya. Maksudnya muslim dan muslimah. Dibahasakan oleh Nabi wajib. Karena memang ilmu itu hukum mempelajarinya terbagi dua. Ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Iya. Dari ilmu agama ada yang sifatnya fardu ain untuk dipelajari. Kewajiban atas setiap hamba orang per orang untuk mempelajarinya. Tidak diberi udzur pada seseorang apabila dia tidak mengetahui ilmu ini. Iya. Dan ilmu yang kedua ada namanya fardu kifayah. Sebagian dari ilmu, kalau ada dari umat ini sebagian yang sudah mengetahui, maka sudah gugur kewajibannya bagian lainnya. Iya. Gugur kewajiban bagian lainnya. Ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah fariidah, kewajiban atas setiap muslim. Jadi ada ilmu yang sifatnya wajib ain kita mempelajarinya. Iya. Wajib ain untuk mempelajarinya. Tidak ada udzur bagi seseorang untuk tidak mengetahuinya. Kita semua tahu bahwa di kehidupan di alam kubur setiap hamba akan ditanya dan diuji oleh munkar dan nakir. 3 pertanyaan. Man rabbuka? Siapa Rabbmu yang kamu ibadahi? Wa ma dinuka? Apa agamamu? Wa man hadha alladhi ursila ilaika? Dan siapa Rasul yang diutus kepadamu? 3 pertanyaan. Seorang mukmin akan menjawabnya dengan mudah. Karena memang dia mengimaninya, mempelajarinya. Ya. Tapi ada golongan yang lain disebutkan oleh Nabi. Seorang munafik, dalam sebuah riwayat, seorang yang ragu. Ya. Dalam sebuah riwayat, seorang yang kafir. Dia kalau ditanya 3 pertanyaan ini, dia menjawab apa? Hala adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Dia berkata, saya tidak tahu. Saya hanya mendengar manusia mengucapkan seperti itu, saya juga ikut mengucapkannya. Ya. Perhatikan. Jawaban pertanyaan itu bukan tidak pernah dia dengarkan. Dia pernah mendengarkannya. Tapi di alam kubur tidak memberi manfaat baginya. Dia tidak bisa mengucapkannya. Padahal dia pernah mendengarkannya. Kenapa? Sebab dia hanya mendengar saja, ikut-ikutan saja. Tidak mempelajarinya. Tidak meyakininya. Iya. Dan ini dari ilmu yang sifatnya wajib ain atas seseorang untuk mempelajarinya. Tiap kali munkar dan nakir bertanya kepada hamba ini, dan dia tidak menjawab, disebutkan di dalam riwayat, ia akan dipukul dengan mitraqah, dengan palu. Andai kata palu ini dipukulkan ke gunung Uhud, akan hancur gunung Uhud berkeping-keping. Iya. Karena itu, ilmu yang sifatnya wajib ain seperti ini, tidak boleh ditelantarkan. Dan ingat, tidak ada udzur bagi seorang muslim dan muslimah tidak mengetahuinya. Apalagi dia hidup di tengah kaum muslimin. Ada orang-orang yang bisa mengajarkan kepadanya ilmu itu. Ya. Dia bisa datang kepada guru-guru privat untuk mempelajarinya. Kenapa tidak bisa? Ya, tidak mungkin. Di alam kubur nanti dia berkata kepada munkar dan nakir, oh saya minta maaf munkar dan nakir, saya kemarin belum belajar. Ya. Tidak akan mungkin dia bisa minta udzur kepada munkar dan nakir di alam kubur. Maka ini adalah suatu hal yang hendaknya kita tanamkan di dalam jiwa.
Iya. Kita ada kewajiban mengenal akidah kita. Keyakinan yang benar bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada kewajiban untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Kita wajib mempelajari apa itu tauhid, apa itu kesyirikan. Kita ada kewajiban ibadah. Salat 5 waktu. Salat itu dengan wudu. Iya. Ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kalau dia punya harta, kewajiban dalam hartanya. Dia punya kemampuan, ada kewajiban untuk haji. Dia masuk dalam transaksi jual beli, ada kewajiban dia mempelajari fikih tentang jual beli. Agar supaya dia tidak berbuat kezaliman kepada manusia, tidak berbuat riba, tidak mengambil harta manusia tanpa hak. Dia wajib mengenal fikihnya. Iya. Karena itu kata Umar bin Khattab, jangan ada yang masuk di pasar kami orang yang tidak mengenal ilmu tentang riba. Orang yang tidak mengenal ilmu tentang riba. Jadi ilmu ini ada yang sifatnya wajib ain, dan ada yang sifatnya wajib kifayah. Ya. Ada yang sifatnya wajib kifayah. Dan seorang hamba apabila ia mengetahui nikmatnya ilmu agama, barulah dia merasakan apa sebenarnya yang dikatakan kehidupan itu. Iya. Dan itulah hakikat dari kebahagiaan. Hakikat dari kebahagiaan. Sebab seluruh dasar kebahagiaan itu dibangun di atas keimanan. Dan keimanan itu tidak akan muncul di dalam diri kecuali dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan ada keyakinan. Ada ilmu pengetahuan yang menyebabkan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Allah telah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang mukmin, sungguh kami akan memberikan kepadanya kebahagiaan di dalam hidupnya. Iya. Dan sungguh kami akan memberikan membalas untuknya pahala yang terbaik sebagai balasan dari amalan yang mereka lakukan. Iya. Dan ini kebahagiaan hidup yang disebut dalam ayat disyaratkan syarat keimanan dan amalan salih. Itulah ilmu yang bermanfaat dan amalan salih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Iya. Di dalam sejarah telah terdapat sejumlah manusia keluar dari jalan yang lurus. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang dari kebenaran. Ada yang menyimpang di dalam masalah akidahnya. Ada yang menyimpang di dalam masalah praktek ibadahnya. Ada yang menyimpang di dalam suluk dan akhlaknya. Ya. Berbagai bentuk penyimpangan. Beraneka ragam. Dan dari perhatian ulama Islam untuk menjaga kaum muslimin dari penyimpangan-penyimpangan tersebut, para ulama membukukan pemikiran-pemikiran dan kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut dalam buku-buku tersendiri, agar supaya dihindari. Jangan sampai seseorang itu jatuh di dalamnya. Jangan sampai seseorang itu jatuh di dalamnya. Iya. Dan dasar ini, pokok yang saya terangkan di sini, berpaling menjauh dari ilmu agama, ini adalah sebab utama yang menyesatkan banyak manusia dari dahulu hingga hari ini. Iya. Karena berpaling dari ilmu agama. Apakah berpaling secara keseluruhan atau berpaling sebagian darinya? Dan ulama dan mereka yang kuat dan kokoh di atas kebenaran adalah ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Dan ini dari masa ke masa, mereka lah yang
terdengar suaranya di tengah umat. Mengajak umat kepada kebaikan. Mengingatkan umat dari hal yang membahayakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang berilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum hatta ya'ti amrullah." Terus menerus ada satu kelompok dari umatku yang akan menampilkan kebenaran. Iya. Menampakkan kebenaran. Tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Tidak membahayakan mereka orang yang mencela mereka hingga datang hari kiamat. Dan kelompok ini para ulama menafsirkannya mereka adalah ahli hadis. Mereka adalah ahli fikih wal athar. Iya. Sampai Imam Ahmad berkata kalau mereka bukan ahli hadis, saya tidak tahu siapa lagi mereka. Karena para ulama inilah yang selalu menampakkan dan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan sebab-sebab penyimpangan itu dimaklumi. Dasarnya bagi siapa yang menekuni ilmu agama dan mempelajarinya, dia akan memiliki pandangan yang sangat tajam untuk melihat bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi. Karena namanya syaitan menyesatkan manusia dengan banyak cara. Banyak cara menyesatkan manusia. Ya. Tapi subhanallah bentuk-bentuk kesesatan tersebut kembali kepada pokok-pokok tertentu. Inilah yang sebagiannya yang kita terangkan di sini. Di antara pokok penyimpangan tersebut adalah berpaling dari ilmu agama. Berpaling dari ilmu agama. Iya. Dan mereka yang menyimpan dari jalan yang lurus, tatkala ingin kembali kepada jalan yang benar, diarahkan oleh para ulama untuk memperdalam ilmu syar'i, ilmu agama. Iya. Dan para ulama di dalam sebagian buku akidah menjadikan ciri perbedaan antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan adalah dengan kesibukannya terhadap ilmu agama. Kapan dia sibuk dengan ilmu agama, maka itu adalah ciri kebaikan. Ya. Kapan dia berpaling darinya, maka itu adalah ciri kejelekan. Ciri kejelekan. Iya. Baik, ini beberapa titik penekanan yang ingin saya terangkan tentang pentingnya ilmu agama dan bahayanya apabila seorang menjauh darinya. Ya. Kalau kita ingin bercerita tentang keutamaan ilmu agama itu, manfaat dan kebaikannya untuk manusia, ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Pembahasan yang sangat panjang. Bagaimana tidak? Sedangkan ilmu agama ini adalah pokok harta kita. Pokok kebaikan kaum muslimin. Pokok kebaikan kaum muslimin. Hal yang paling berharga di tengah mereka. Iya. Hal yang paling berharga di tengah mereka. Baik, ini sebab yang kedua. Berpaling atau menjauh dari ilmu agama. Iya. Kemudian sebab yang ketiga. Dari hal yang menyebabkan seorang hamba itu keluar dari jalan yang lurus, mengarah kepada penyimpangan, adalah dia sibuk menyongsong fitnah. Sibuk di dalam menyongsong permasalahan. Sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada ujian di tengah makhluknya untuk melihat siapa yang jujur di tengah mereka dan siapa yang berdusta. Iya. Ibarat emas, kalau tidak dibakar, tidak akan jatuh karatan-karatannya dan tidak akan kelihatan kemurnian emas tersebut. Demikian pula seorang mukmin, ada ujian dan cobaan-cobaan di dalam kehidupannya. Ada ujian dan cobaan di dalam kehidupannya. Dan fitnah ini
tidak dikhususkan untuk orang yang zalim saja. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kalian saja. Orang-orang salih juga bisa terkena fitnah. Bisa terkena fitnah. Iya. Maka dari ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala ada ujian di tengah makhluknya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun? Walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna Allahu al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia menyangka bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja berucap kami beriman, sedangkan mereka belum diuji? Iya. Sedangkan mereka belum diuji. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga tampaklah siapa yang jujur dan siapa yang berdusta. Dengan ujian akan nampak al-khabith dan at-tayyib. Iya. Akan nampak yang mana yang baik dan yang mana yang jelek dengan ujian tersebut. Dan ujian-ujian ini tentunya adalah hal yang membahayakan seorang hamba kalau dia tidak berhasil menghindar darinya. Karena itu ingin saya tekankan di sini sebagai sebab yang ketiga dari sebab penyimpangan. Iya. Kegemaran menyongsong fitnah. Seakan-akan kalau terjadi sesuatu, ya, keributan dalam masalah apa saja, seakan-akan dia telah menjamin dirinya selamat dari kejelekan. Ini namanya orang yang gemar menyongsong fitnah. Dan sifat yang seperti ini bukan sifat yang dicontohkan di dalam Al-Quran. Bukan pula sifat yang dicontohkan dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula sifat yang dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian, hati-hatilah kalian dari fitnah yang tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kalian secara khusus. Iya. Orang-orang yang salih pun bisa tertimpa. Sehingga di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihikayatkan oleh istrinya. Beliau bangun dalam keadaan panik. Beliau berkata, "La ilaha illallah. Wailul lil Arab min asy-syarri qad iqtarab." Rasulullah bersabda, "La ilaha illallah." Celakalah orang-orang Arab dari kejelekan yang sudah mendekat. Kejelekan yang sudah mendekat. Nabi berkata, telah terbuka dari kurungan Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Ya. Beliau berisyarat dengan dua jarinya. Ibu jari dan apa? Jari tengahnya. Ya. Isyarat 9 atau isyarat 10. Terbuka sedikit. Ya. Mulai Ya'juj dan Ma'juj ingin membukanya. Dan kalau Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar, pasti terjadi kebinasaan. Istri Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anuhlaku wa fina salihun?" Apakah kami akan dibinasakan sementara di tengah kami banyak orang-orang yang salih? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathura al-khabath." Kata beliau, "Iya, kalian akan dibinasakan kalau kejelekan lebih mendominasi." Perhatikan ucapan Nabi. Kalian akan dibinasakan walaupun banyak di tengah kalian orang salih, kalian dibinasakan. Apalagi kalau kita melihat ke masa kita ini,
Ya. Di mana kesalihan itu adalah suatu hal yang sedikit di tengah manusia. Suatu hal yang sedikit di tengah manusia. Dan di antara doa para sahabat, mereka selalu melantunkan na'udzubillahi minal fitan. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadits Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, "Innamas sa'idu laman junnibal fitan. Innamas sa'idu laman junnibal fitan. Innamas sa'idu laman junnibal fitan. Waliman ibtuliya fasabara fawaha." Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang beruntung, kata Nabi, adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. 3 kali beliau tegaskan. Ya. Dan siapa yang diuji di tengah fitnah, namun dia bersabar, maka sungguh sangat baik baginya. Ini keadaan seorang hamba. Kalau dia dijauhkan dari fitnah, maka keberuntungan 3 kali disebutkan. Kalau dia teruji, keberuntungan dia dapatkan kalau dia bersabar di dalam ujian. Kalau dia bersabar di dalam ujian. Iya. Tapi perhatikan orang yang beruntung itu tadi. Innamas sa'idu laman junnibal fitan. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Perhatikan kalimat dijauhkan. Ini perlu kita dalami maknanya. Dijauhkan dari fitnah. Dia dijauhkan, mungkin berasal Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah untuknya, dia dijauhkan dari fitnah. Dan anugerah yang seperti ini tidak akan datang untuk seorang hamba kalau dia tidak memiliki amalan-amalan yang mendukung datangnya anugerah. Iya. Jadi sekarang dia ingin mendapatkan anugerah, dijauhkan dari fitnah. Ya. Dia lihat siapa dirinya, apa amalan yang dia lakukan, sehingga dia mendapatkan anugerah ini. Sehingga dia mendapatkan anugerah ini. Iya. Jadi harus ada amalan yang dia lakukan, sehingga ia dijauhkan dari fitnah. Dan amalan tersebut, di antara yang menyebabkan seorang jauh dari fitnah adalah dia mempelajari ilmu agama dengan keimanan. Iya. Dengan keimanan. Dan dia dijauhkan dari fitnah dengan ia banyak berdoa kepada Allah, dijauhkan dari fitnah. Iya. Dan terlalu banyak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memohon perlindungan dari fitnah api neraka, dari fitnah dunia, dari fitnah perempuan, dari fitnah dajjal, dari fitnah alam kubur. Iya. Permohonan dari fitnah kehidupan, fitnah kematian. Permohonan dari fitnah hawa nafsu. Iya. Fitnah penyakit. Banyak sekali perlindungan-perlindungan dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi dengan berdoa ini seorang hamba bisa dijauhkan dari fitnah. Dan kalimat dijauhkan dari fitnah ini juga bisa diambil darinya pemahaman kebalikannya, sebab seorang itu diberi balasan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Tatkala dia menjauhkan dari fitnah, maka balasan untuk amalannya Allah membuat dia jauh dari fitnah tersebut. Karena dari kaidah syariat kita, Allah membalas seorang hamba sesuai dengan jenis amalannya. Iya. Dia bersedekah, Allah bersedekah untuknya. Iya. Dia menjaga kehormatan dirinya, Allah menjaga kehormatan dirinya. Dia merasa cukup, Allah memberikan kecukupan untuknya. Dia bersabar, Allah memberikan kesabaran baginya. Ya. Rasulullah misalnya bersabda dalam hadits Abu Sa'id, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata beliau, "Wa may yasta'if yu'iffahu Allah. Wa may yastaghni yughnihi Allah. Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Siapa yang berusaha merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr. Dan tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian
Yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Karena kesabaran ini juga dari hal yang menyelamatkan seorang hamba dari fitnah. Ya. Luar biasa ya fitnah Fir'aun terhadap Bani Israel. Penindasan dari Fir'aun terhadap Bani Israel. Pembunuhan. Merampas harta mereka. Melanggar kehormatan mereka. Ya. Fitnah Fir'aun ini terhadap Bani Israel dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu amalan yang dilakukan oleh Bani Israel. Hanya satu amalan saja yang disebut dalam Al-Quran. Ya, ini perlu kita cermati. Dan harus menjadi pelajaran bagi kita. Iya. Satu hal ini disebut di surah Al-A'raf. Di kisah Nabi Musa bersama Fir'aun. Setelah disebutkan bahwa Fir'aun ditenggelamkan di lautan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat setelahnya Allah berfirman, "Wa awratnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibaha allati barakna fiha. Wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israila bima sabaru." Dan kami wariskan bumi itu, bumi yang diberkahi dari timur dan baratnya, kami wariskan seluruhnya kepada Bani Israel, kepada kaum yang dulunya mereka tertindas di atas muka bumi. Perhatikan nikmat. Ya, tadinya ujian dan cobaan berubah menjadi nikmat terhadap Bani Israel. Kenapa nikmat ini turun? Allah terangkan, wa tammat kalimatu rabbikal husna 'ala bani Israil, dan selamatlah dan sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik terhadap Bani Israel bima sabaru, karena kesabaran mereka. Hanya satu hal yang menyelamatkan mereka, menghindarkan mereka dari fitnah Fir'aun, dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Iya. Karena itu tatkala Nabi bersabda, "Wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr." Siapa yang berusaha untuk bersabar, Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Dan tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Iya. Lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maka dari hadits yang saya bacakan tadi, tampak bahwa seorang hamba itu menerima pahala sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Kalau amalannya dia bersabar, Allah akan memberikan kesabaran untuknya. Kalau dari amalannya dia menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaga kehormatan dirinya. Kalau dari amalannya dia merasa cukup, Allah akan mencukupinya. Demikian pula kalau dari amalan hamba tersebut dia menjauh dari fitnah, Allah akan menjauhkannya dari fitnah. Inilah makna innamas sa'idu laman jundibal fitan. Sesungguhnya orang yang beruntung itu adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dijauhkan dari fitnah. Tapi yang menjadi masalah adalah orang yang gemar menyongsong fitnah. Ini sebab kebinasaan. Iya. Ini sebab kehancuran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini. Dalam hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun." Akan terjadi fitnah-fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Orang yang duduk di tengah fitnah ini lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairun min al-mashi. Orang yang berdiri itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Iya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman istashrafa laha yastashrifku." Barang siapa yang menadahkan kepalanya di fitnah ini, menyongsong fitnah ini, maka fitnah tersebut akan segera menyambutnya. Iya. Akan segera menyambutnya.
Kemudian Nabi ingatkan, "Faman wajada malja'an aw maladan faly'ud bih." Siapa yang mendapatkan tempat berlindung, maka hendaknya dia berlindung dari tempat tersebut. Di tempat tersebut. Perhatikan dari anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seorang hamba. Dia menjaga dirinya dari segala fitnah. Iya. Jangan dia jadikan dirinya sebagai orang yang tiap kali datang fitnah, dia ikut di dalamnya. Dia ikut di dalamnya. Ya. Dan ini adalah sifat orang-orang yang tidak berpengetahuan. Sifat orang-orang yang tidak berpengetahuan. Karena itu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu di dalam wasiat beliau yang masyhur, "An-nasu thalatha." Manusia itu ada 3 golongan. Yang pertama, alimun rabbani, seorang alim, pendidik yang bijaksana. Dia bijaksana karena dia berilmu dan beramal dengan ilmunya. Punya hikmah. Ya. Dia mengajarkan ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Golongan yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, muta'allimun ala sabili najah. Seorang yang belajar di atas jalan keselamatan. Dan golongan yang ketiga, ya, hamajun ra'a atba'u kulli na'iq, adalah orang-orang jelata yang rendahan, pengikut setiap teriakan. Iya. Perhatikan bahasa beliau ya. Hamaj ini tiap kali ada keributan dia ada di situ. Ada kerusuhan dia ada di situ. Tiap kali ada yang berteriak dia ikut di belakangnya. Atba' kulli naik. Siapa saja yang berteriak dia ada di belakang. Ya. Yamiluna ma'a kulli rih. Dia condong bersama setiap angin yang berhembus. Iya. Ada angin dari barat, dia ikut ke timur. Ada angin dari selatan, dia ikut ke utara. Iya. Ini atba' kulli na'ik. Mereka hanya mengikut setiap orang yang menyeru, berteriak. Iya. Ini 3 golongan dari manusia. Dan golongan yang baik adalah yang pertama dan yang kedua. Ya. Karena itu Ali bin Abi Thalib mencela golongan yang ketiga dan beliau terangkan tentang hal tersebut. Iya. Beliau jelaskan setelahnya keutamaan ilmu di atas harta. Karena golongan yang pertama dan kedua semuanya disifatkan dengan ilmu. Yang pertama adalah seorang alim, yang kedua adalah seorang penuntut ilmu. Karena itu beliau terangkan tentang sifat dan kebaikan ilmu itu di atas harta. Iya. Dan ini wasiat Ali bin Abi Thalib ini wasiat yang indah. Banyak pelajaran di dalamnya. Dan mana yang ingin saya tekankan di sini, ya, di pembahasan kita adalah keberadaan seorang hamba. Ya, dia jangan gemar menyongsong fitnah. Jangan gemar menyongsong fitnah. Ya, dan perlu saya ingatkan ya, kata fitnah itu lebih luas dan lebih umum. Banyak cakupannya. Iya. Ada fitnah perempuan. Ada fitnah harta. Iya. Kata Nabi, wattaqu fitnatan nisa. Takutlah kalian, hati-hati kalian dari fitnah perempuan. Ada fitnah harta. Kata Nabi SAW, likulli ummatin fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Iya. Ada fitnah keluarga. Istri-istri, anak-anak. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Iya. Dan ada fitnah di dalam agama seorang hamba.
fitnah dalam agamanya. Ya. Dan fitnah dalam agama ini lebih berat bagi seorang hamba daripada fitnah dalam dunianya. Ya. Daripada fitnah dalam dunianya. Namun kesadaran untuk hal ini jarang tertanam pada seorang muslim dan muslimah di masa ini. Subhanallah, kalau misalnya dia punya rumah, tiba-tiba rumahnya terbakar. Ya. Dia punya toko, habis toko tersebut yang merupakan miliknya. Luar biasa kesedihannya. Luar biasa kesedihannya. Ini cobaan di dalam dunianya. Dan begitu dia dapat cobaan dalam agamanya, ya, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, jatuh di dalam kemaksiatan, dia tidak bersedih dan tidak merasa bahwa itu adalah musibah untuk dirinya. Padahal musibah di dalam agama lebih dahsyat daripada musibah di dalam apa? Dalam dunia. Karena itu dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan musibah yang menimpa kami itu dalam agama kami. Iya. Sebab kalau musibah sudah menimpa agama, ini adalah hal yang sangat membahayakan. Kalau seorang misalnya mendapatkan musibah pada dunianya, bisa ditutupi. Dan agama yang dia miliki bisa menutupi musibah dan kekurangan tersebut. Karena itu kata Abul Fath Al-Asdi rahimahullahu ta'ala, wa kullu kasrin fa inna ad-dina yajburuhu wa ma li kasri qanati ad-dini jubranu. Setiap yang patah itu, setiap yang pecah itu, agama seseorang bisa untuk menambalnya, bisa memperbaikinya. Tapi kalau lingkaran agama seorang hamba sudah pecah, tidak ada yang bisa menambalnya. Iya. Karena itu, jaga agama dengan baik. Dan penjagaan diri seorang hamba di atas agama yang lurus adalah dia menghindarkan dirinya dari segala bentuk fitnah. Dia menghindarkan dirinya dari segala bentuk fitnah. Iya. Dan ini perkara harus ditanamkan pada diri seorang muslim dan muslimah. Iya. Kalaupun ada suatu masalah yang harus diselesaikan, itu adalah tugas orang-orang yang berilmu. Tugas orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pandangan yang jeli. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan pengetahuan sehingga mereka bisa melihat solusi yang terbaik bagi umat di dalam perkara tersebut. Iya. Tapi yang menjadi masalah, setiap kali ada fitnah, semua orang ingin berbicara. Iya. Semua ingin tampil di depan, ingin maju di depan. Inilah yang membuat terjadinya banyak kerusakan dan semakin tersebarnya fitnah tersebut. Semakin tersebarnya fitnah tersebut. Karena itulah, ini adalah pokok yang ketiga yang hendaknya kita ingat di dalam kehidupan. Iya. Kita ingat di dalam kehidupan. Dan tentunya seorang hamba yang hidup, pertanggungjawabannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dia akan ditanya tentang amalan-amalannya sendiri. Akan mempertanggungjawabkan segala hal yang dia kerjakan. Dia tidak akan ditanya tentang pekerjaan orang lain. Iya. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat kalau kalian selalu berada di atas petunjuk. Iya. Maka ini kewajiban yang agung di dalam diri. Dan sekali lagi, makna seorang hamba itu menjaga dirinya dari fitnah bukan artinya tidak ada amar ma'ruf, tidak ada nahi mungkar. Bukan itu maknanya. Namun amar ma'ruf dan nahi mungkar itu adalah ibadah yang agung. Harus dipenuhi syarat-syaratnya. Harus dipenuhi ketentuan-ketentuannya. Orang-orang yang menegakkannya juga adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dan ketentuan. Iya. Tapi kewajiban umum dan dasar pokok ini adalah hal yang disepakati.
seorang hamba menghindarkan dirinya dari segala bentuk fitnah. Menghindarkan dirinya dari segala bentuk fitnah. Iya. Kemudian di antara hal yang ingin saya terangkan di pertemuan ini sebagai dasar pijakan bagi seorang hamba, jangan sampai ia jatuh di dalam penyimpangan. Saya ingin mengingatkan dengan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat. Salah satu riwayatnya adalah dari sahabat Ka'ab bin Malik. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma di'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyaraf li dinihi." Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua serigala yang kelaparan dilepas di tengah kambing-kambing. Ya. Perhatikan ya, ada kambing-kambing, tidak ada pengembalaannya. Kambing saja yang berada di situ. Iya. Tiba-tiba ada dua serigala yang sangat kelaparan dilepas di tengah kambing itu. Kira-kira apa yang akan terjadi? Iya. Sudah bisa dipahami bagaimana kerusakan yang terjadi. Iya. Tapi bersama dengan itu Nabi bersabda, "Bi afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyaraf li dinihi." Tidaklah hal tersebut lebih merusak seorang hamba daripada semangat dia di dalam mencapai harta dan semangat dia untuk mencapai ketinggian di dalam agamanya. Iya. Merasa tinggi, merasa congkak dengan agamanya. Ini perumpamaan dari Nabi yang sangat indah. Dan penggambaran bagaimana semangat seorang hamba untuk mendapatkan harta dan bagaimana semangat seorang itu untuk meninggikan dirinya, menyanjung dirinya, walaupun dengan nama agama, itu lebih merusak seorang hamba daripada dua serigala kelaparan itu tadi merusak di tengah kambing-kambing yang tidak ada pengembalanya. Iya. Ini perumpamaan yang sangat agung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, patut untuk kita cermati, kita perhatikan dengan baik. Iya. Kita perhatikan dengan baik. Dua penyakit yang sangat merusak pada seorang hamba. Al-hirs alal mal. Semangat di dalam meraih harta. Perhatikan ya kalimat semangat. Ya. Bukan meraih hartanya saja. Sebab seorang yang mengambil harta untuk keperluan dunianya, sekadar ia membangun ibadahnya kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah, itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Ya. Allah telah berfirman, "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah apa yang Allah datangkan kepadamu dari kehidupan akhirat dan jangan kamu lupa bagianmu dari kehidupan dunia. Ya. Boleh seorang mengambil bagiannya dari kehidupan dunia. Tidak dilarang. Tapi yang dipermasalahkan di dalam hadis, yang dicela adalah semangat seseorang untuk mendapatkan harta. Iya. Semangat yang sangat besar. Ya. Dia punya semangat, ya, disertai dengan usaha yang sangat besar di dalamnya. Dan ini yang dicela. Sebab hal yang seperti ini akan membawa seorang hamba itu kepada kerusakan untuk dirinya sendiri. Akan muncul dalam dirinya sifat tamak. Tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Tidak ada qanaah. Iya. Dan dia akan selalu mengejar sesuatu. Untuk meraih sesuatu itu mendapatkannya. Walaupun dengan cara yang tidak dihalalkan.
dengan hal-hal yang tidak disyariatkan. Semangat yang seperti ini yang membahayakan. Karena itu di sebuah hadis di riwayat Muslim, Nabi bersabda, "Wattaqus syuhha, fa inna syuhha fa innahu hamalakum ala an yasfaku dima'ahum wa yastahillu maharimahum." Hati-hati kalian dari asyuh. Asyuh ini, kalau orang Indonesia membahasakannya kekikiran yang sangat kikir. Tapi kalau di definisinya seperti yang disebut oleh Ibnu Rajab rahimahullah, bahwa asyuh artinya seorang itu semangat untuk mendapatkan harta tanpa melihat dari mana dia dapatkan. Walaupun dia dapatkan dari jalur yang tidak benar. Iya. Sesungguhnya asyuh ini telah membuat mereka menumpahkan darah antara sesama mereka, menghalalkan kehormatan di tengah mereka. Menghalalkan kehormatan di tengah mereka. Iya, demikian makna hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Muslim. Karena itu harus diketahui bahwa harta ini, iya, bagi seorang hamba itu adalah ujian, fitnah. Dan ingat tadi saya sudah bacakan hadits Rasulullah SAW dari sahabat Ka'ab bin Iyad. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyain min dhahab, labataga ilaihi ma thalitha." Andai kata anak Adam itu memiliki 2 lembah berisi emas, dia akan mencari lembah yang ketiga. Masya Allah, lembahnya sudah banyak. Ya. Sudah punya 2 lembah berisi emas, apalagi kurangnya. Tapi bersamaan dengan itu, dia masih mencari lembah yang ketiga. Dan Rasulullah menyebutkan tidak ada yang bisa menyumbat mulutnya kecuali tanah di kuburan nanti. Iya. Jadi peringatan dari Rasulullah SAW. Karena di hadits lain beliau bersabda, "Yatba'ul mayyit thalatha." Orang yang mati itu diikuti oleh 3. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ya. Dia diikuti oleh keluarganya, oleh hartanya, dan oleh amalannya. Yang tinggal bersamanya 1, 2-nya kembali. Yang tinggal bersamanya adalah amalannya, harta dan keluarganya akan kembali. Ya. Itulah harta yang manusia dibuat lari dari Rabbnya. Dan banyak dari manusia karena harta ini dia menjual agamanya. Dan di antara manusia karena harta ini dia rela untuk melanggar perintah Rabbnya. Lancang terhadap Rabbnya. Iya. Itulah harta yang tidak akan dia bawa di alam kubur. Dan Nabi SAW memberikan perumpamaan tentang harta itu supaya menjadi pelajaran bagi setiap muslim. Iya. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW pernah melewati sebuah pasar. Iya. Beliau melewati sebuah pasar. Beliau berjalan bersama sejumlah sahabatnya. Kemudian di tengah jalan di pasar tersebut, beliau mendapatkan bangkai anak kambing yang cacat telinganya. Maka beliau angkat bangkai ini. Beliau berkata kepada para sahabat, "Siapa di antara kalian yang ingin membelinya dengan harga 1 dirham? 1 mata uang perak, murah nilainya. Iya. Siapa yang ingin membelinya dengan harga 1 dirham?" Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, iya, kami diberi pun belum tentu kami mau. Dia bangkai." Kata Rasulullah, "Kalau begitu siapa yang ingin mengambilnya? Cuma-cuma." Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, dia hidup pun belum tentu kami terima sebab dia cacat."
Kemudian Nabi berkata, wallahi lad dunya ahwanu indallahi min hadhil bahimah. Demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini. Iya. Itulah dunia yang kadang menjatuhkan seorang hamba di dalam berbagai fitnah, di dalam berbagai hal yang memalingkannya dari agamanya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini memberikan wejangan yang sangat indah. Madi'bani ja'iani ursila fi ghanamin bi'afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dinihi. Tidaklah dua serigala yang kelaparan dilepas di tengah kambing-kambing yang tidak ada pengembalanya. Tidaklah hal tersebut lebih merusak seorang hamba daripada semangat dia mendapatkan harta dan semangat dia untuk merasa tinggi dalam agamanya. Iya. Ini berkaitan dengan harta. Dan ini poin yang pertama. Yang kedua, di dalam hadis disebutkan asyaraf lidinihi. Iya. Dia selalu ingin syaraf, merasa tinggi, merasa lebih. Iya. Selalu ingin berada di atas. Selalu ingin menjadi pemimpin. Iya. Tiap kali ada masalah, seakan-akan dia harus di depan. Seakan-akan kalau ada masalah tidak ramai, kalau tidak dia nggak hadir di situ. Ini termasuk bentuk dari apa? Asyaraf di dini. Dan seorang hamba yang punya semangat seperti ini sangat mencelakakan dirinya. Sangat mencelakakan dirinya. Ya. Karena kehidupan akhirat itu diberikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di dalam kehidupannya. Allah firman, tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kehidupan akhirat yang kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki ketinggian di kehidupan dunia dan juga tidak menghendaki kerusakan. Dan akibat yang terbaik itu adalah untuk orang yang bertakwa. Jadi kalau dia hidup untuk mengadakan perbaikan, dia hidup beramal memang karena perintah agama dengan keikhlasan, bukan untuk menampilkan dirinya, mengangkat dirinya. Akhirnya adalah suatu hal yang baik. Dan itulah kehidupan akhirat untuk orang yang bertakwa. Iya. Tapi yang menjadi masalah hal yang seperti ini, asyaraf di dinihi. Dan fenomena yang seperti ini banyak penjabarannya di masa sekarang ini. Di antara penjabarannya adalah seorang yang masuk di dalam masalah yang bukan haknya dia masuk ke situ. Iya. Dia kadang seorang penuntut ilmu. Tapi masalah-masalah yang seperti itu adalah tugas dari para ulama untuk membicarakannya. Bukan urusannya. Masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini. Begitu dia masuk, ini adalah orang yang asyaraf li dinihi. Termasuk di dalam hadis ini. Dan ini merusak seorang hamba. Bukan hanya merusak dirinya, tapi juga merusak orang lain. Juga merusak orang lain. Dan ini adalah sebab penyimpangan. Ya. Di antara sebab penyimpangan. Kemudian di antara penjabarannya dari orang yang selalu ingin merasa tinggi di dalam agamanya, iya. Dia berbicara tentang sesuatu yang dia tidak mempunyai ilmu tentangnya. Tidak mempunyai ilmu tentangnya. Dan ini bahaya yang lain. Dan ini juga sebenarnya termasuk hal yang kalau digolongkan kita masukkan ke dalam poin-poin yang menjadi titik penyimpangan. Ini adalah bagian dari titik penyimpangan. Berbicara tanpa ilmu. Dan ini bahaya yang sangat besar bagi seorang hamba. Itu adalah bahaya yang sangat besar. Bahkan dia adalah dosa, menurut Ibnu Al-Qayyim, dosa yang paling besar. Karena kesyirikan itu muncul
di antara sebabnya adalah karena berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Iya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berucap atas nama Allah tanpa ilmu pengetahuan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaik kana anhu mas'ula." Jangan kalian berhenti di atas suatu perkara yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dimintai pertanggungjawaban. Iya. Ini di antara bentuk bagaimana seorang hamba itu dikatakan dia ingin tinggi ya, dengan agamanya. Dan di dalam hadis yang saya bacakan tadi terdapat celaan bagi orang yang semangat untuk mendapatkan harta, dan juga terdapat celaan bagi orang yang semangat untuk mendapatkan kekuasaan dan mendapatkan kepemimpinan. Sebab seorang yang mengharapkan kepemimpinan, semangat mendapatkannya, ini adalah hal yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau berkata, "Ya Abdurrahman ibn Samurah, la tas'alil imarah." Wahai Abdurrahman bin Samurah, jangan kamu meminta kepemimpinan. Fa innaka in utitaha ukilta ilaiha. Sebab kamu kalau diberi kepemimpinan itu akan diserahkan kamu, hal itu akan dilimpahkan kepadamu. Allah tidak akan membantu engkau di dalamnya. Coba bayangkan kalau seorang hamba Allah berlepas diri darinya. Hah? Ada kebaikan padanya? Pasti tidak ada kebaikan. Karena itu dari doa yang selalu kita ucapkan di pagi dan petang, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi. Ia memohon kepada Allah agar supaya jangan sampai ia dikembalikan kepada dirinya. Karena kalau seorang sudah dibiarkan dia sendiri yang mengatur dirinya, pasti tidak akan membawa keberuntungan baginya. Iya. Dilarang untuk memohon dan meminta kepemimpinan. Meminta kepemimpinan. Di dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satahrisuna 'alal imarah wa satakunu 'alaikum nadamatan yaumal qiyamah." Ya. Kalian akan semangat nanti mendapatkan kepemimpinan. Dan kepemimpinan tersebut akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Iya, penyesalan pada hari kiamat. Fa ni'mal murdi'atu wa bi'satil fatimah. Maka kalau dia memimpin, sangat banyak kenikmatan yang dia dapatkan. Dia bisa memanen, mengambil. Tetapi ingat, kalau dia sudah lepas, sungguh itu adalah hal yang paling jelek baginya. Sebab banyak pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan inilah yang menjadi masalah di tengah manusia. Tatkala orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya, ya, memasang bahwa dirinya lah yang berhak untuk menjadi pemimpin ini, pemimpin itu. Ya. Dia merekomendasi bahwa inilah harapan bagi manusia, ya, pembaharuan, wajah baru dan selainnya dari bahasa-bahasa yang biasa dilihat. Ini orang-orang yang mencari dunia, kepemimpinan dengan dunia. Dan ada sebagian dia mencari kepemimpinan di dalam agama. Iya. Seakan-akan pada setiap masalah dia adalah tokoh dan harus berbicara di situ. Seakan-akan pada setiap permasalahan dia harus ikut di masalah tersebut dan harus memberikan penyelesaian. Dan ini adalah bentuk syaraf, semangat seseorang untuk ia merasa tinggi dalam agamanya. Dan ini bukan sifat seorang penuntut ilmu, apalagi sifat seorang ulama. Iya. Sekali lagi, hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat indah kandungannya. Iya. Dari Ibnu Rajab rahimahullahu taala, beliau punya karya tulis tersendiri menjelaskan
hadits yang saya bacakan tadi. Ya, madi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi aqsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarafi li dinihi. Tidaklah dua serigala yang kelaparan yang dilepas di tengah kambing, tidak ada pengembalanya. Tidaklah hal ini lebih merusak bagi seorang hamba melebihi semangatnya terhadap harta dan semangatnya untuk merasa tinggi dalam agamanya. Iya. Karena itu, dari contoh yang kita lihat dari para ulama kita, dari contoh yang kita lihat dari para ulama kita, adalah mereka ya, wara di dalam masalah-masalah yang mereka kadang ya belum waktunya untuk masuk di dalam masalah tersebut. Padahal masalah-masalah umat adalah dikembalikan kepada para ulama. Ya. Dikembalikan kepada para ulama. Dan saya ingat ketika terjadi suatu permasalahan di Yaman antara sebagian masyayikh, ya, saya mendatangi rumah Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Dan saya berkata, wahai Syekh, kenapa antum tidak masuk di dalam hal ini dan mendamaikan antara kedua belah pihak? Iya. Beliau berkata, dan ini awal-awal kejadian, beliau berkata, tidak setiap masalah saya masuk di dalamnya. Itu adalah fitnah, insyaallah ta'ala akan sirna bersama hari-hari yang berlalu. Iya. Dan perhatikan sifat orang-orang yang berilmu dalam menyikapi fitnah. Ya, berbeda dengan orang-orang yang jahil. Tiap kali ada masalah, dia pasti di depannya mengusungnya, ya, menjadi ikon di depannya dalam fitnah tersebut. Dan ini bentuk syaraf pada seorang hamba di dalam agamanya. Hendaknya, ya, seorang berhati-hati dari perkara ini. Kemudian di antara hal yang ingin saya ingatkan di sini sebagai dasar dan pijakan untuk kita semua, ya, agar supaya kita jangan jatuh di dalam pintu kesesatan. Saya ingin mengangkat sebuah hadits yang agung, doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam kandungan doa ini terdapat penyebutan sebab-sebab yang menyelamatkan seorang hamba dari kesesatan. Dan bisa dipahami dari doa, siapa yang melisihi sebab-sebab itu, dia pasti jatuh di dalam kesesatan. Dan ini sangat berkaitan dengan tema pembahasan kita. Iya. Doa yang saya maksud adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Cuma konteks yang saya akan bacakan itu di riwayat Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah membaca doa, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu a'udzu bika. Baik. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ya, ini doa ya, diajarkan oleh Nabi kepada siapa? Kepada Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas menceritakannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Doa yang sangat indah. Ya Allah, kepadamu lah saya berislam, kepadamu lah saya beriman, terhadapmu lah saya bertawakal, dan kepadamu lah saya kembali, dan karenamu lah saya berkhusumah, melakukan perdebatan, melakukan permusuhan. Ya Allah, saya berlindung dengan kebesaran-Mu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Saya berlindung jangan sampai Engkau menyesatkanku. Engkau adalah yang maha hidup,
yang tidak akan pernah mati. Adapun jin dan manusia semuanya akan mati. Ya. Itu arti ya dari doa yang saya bacakan tadi. Ya, baik, tidak apa-apa saya ulangi. Ya, ini bagus untuk dihafalkan. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Iya. Di dalam kandungan doa ini kita perhatikan dengan seksama inti dari doa seorang memohon kepada Allah jangan sampai Allah menyesatkannya. Jangan sampai Allah menyesatkannya. Namun doa ini dimulai dengan penyebutan amalan-amalan salih. Ya. Karena dari sebab terkabulkannya doa, seorang bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Amalan-amalan salihnya. Iya. Dan amalan-amalan salih yang disebut di sini diikutkan di dalam doa dengan maksud agar supaya ia dipalingkan dari kesesatan. Terdapat di dalamnya isyarat, bahkan tanbih, peringatan bahwa amalan-amalan salih tersebut adalah hal yang menjaga seorang hamba tidak jatuh di dalam kesesatan. Iya. Dan inilah yang ingin saya ingatkan dari hadits ini. Dan ini termasuk fikih. Iya. Jarang dari kaum muslimin yang mengkajinya, yang memperhatikannya. Apalagi di pembahasan doa, sebab kebanyakan orang kalau doa dianggap doa itu hanya dia baca ketika dia punya keperluan saja, ada hajat saja. Dia tidak memahami bahwa pada doa-doa Rasulullah SAW terdapat makna-makna yang sangat agung. Kalau dijabarkan maknanya, terdapat kaidah-kaidah pokok di dalam agama. Bekal-bekal yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya. Iya. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah saya berislam. Disebutkan keislamannya. Iya. Kepadamu lah saya berislam. Karena keislaman adalah jaminan bagi seorang hamba di atas kebaikan. Dan Allah tidak menerima dari seorang hamba kecuali keislaman. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain daripada keislaman, tidak akan diterima darinya. Ya. Dan dia di akhirat kelak sebagai orang yang merugi. Keislaman yang dimaksud di dalam ayat di sini adalah dua hal. Keislaman yang pertama, dia mencari tuntunan atau dia mencari agama selain dari agama Islam. Ya. Tidak akan diterima darinya, karena tidak ada agama yang diterima oleh Allah kecuali agama Islam. Mana yang kedua dari ayat? Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari amalan yang tidak ada tuntunannya di dalam Islam, tidak akan diterima darinya. Dan ini ayat menunjukkan tercelanya bid'ah dengan makna yang kedua ini. Iya. Dan tidak boleh seorang membuat perkara baru di dalam agama. Itu keluar dari jalan Islam, menyesatkan seorang hamba. Kalau dia berislam dengan keislaman yang benar, maka keislamannya ini akan menjaganya di atas petunjuk, akan menjaminnya tidak masuk ke dalam pintu-pintu kesesatan. Iya. Karena itu Nabi mengajarkan doa ini didahului dengan tawassul. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu lah saya berislam. Ya. Karena itu kita penting mewujudkan makna keislaman di dalam diri kita. Iya. Apalagi di masa-masa sekarang ini, seakan-akan kaum muslim itu
Ya, bernama dengan Islam adalah penamaan yang hampa. Atau sekarang kan Islam itu ya catatan resmi di KTP-nya saja. Tidak dia mengetahui apa makna Islam dari agamanya. Iya. Dan keislaman punya dua makna. Makna umum dan makna khusus. Makna umum dari keislaman didefinisikan oleh sebagian ulama al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Keislaman itu adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, memurnikan ibadah kepadanya, terikat dengan ketaatan dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Itu keislaman. Iya, mengumpulkan tiga hal. Kemurnian ibadah kepada Allah, iya, keterikatan terhadap segala ketentuan Allah, dan yang ketiga berlepas diri dari segala yang diibadahi kecuali Allah. Ini tiga hal dari keislaman dengan makna umum. Iya. Dan keislaman itu harus ada keterikatan. Ya. Harus ada keterikatan. Dan ini insyaallah taala nanti saya akan terangkan ya di poin terakhir nanti, karena saya ingin menutup pembahasan ini dengan satu poin yang mencakup seluruh pembahasan yang saya telah terangkan dari awal sampai akhir. Iya. Baik. Jadi keterikatan pada agama ini harus ada pada diri seorang hamba. Ini Islam dengan makna umum. Islam yang kedua, Islam dengan makna khusus. Itulah yang ditafsirkan oleh Jibril, oleh Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, "Wa mal Islam?" Apakah Islam itu? Maka Nabi berkata, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau melakukan haji kalau engkau punya kemampuan ke sana. Rukun Islam yang 5. Tapi harus diketahui bahwa Islam dengan makna khusus itu tidak cukup dengan 5 rukun Islam saja, tapi harus ada dari amalan hati yang membenarkan keislamannya secara zahir. Rukun Islam ini adalah bukti zahir keislamannya, tapi harus ada dari keimanan di dalam hati yang membenarkan zahirnya. Iya. Kalau tidak, maka akan seperti kaum munafikin, berucap kalimat syahadat, menegakkan salat, berpuasa, tapi mereka memendam kekafiran di dalam apa? Di dalam hatinya. Baik, ini keislaman. Keislaman dengan seluruh maknanya apabila ditanamkan di dalam diri seorang hamba, ini adalah penyelamat baginya. Iya, penyelamat baginya. Karena itu Allah berfirman, "Faman aslama faulaika taharraw rasyada." Siapa yang telah berislam, sungguh dia telah memilih jalan petunjuk baginya. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah." Sungguh telah beruntung orang yang berislam, dijamin keberuntungan baginya. Iya. Dan di dalam penjabaran makna keislaman ini, ya, dengan makna umumnya dan makna khususnya, tampak sekali bagaimana seorang yang berpegang dengan keislamannya pasti dia akan dijaga di atas petunjuk, dipelihara, tidak jatuh di dalam pintu-pintu kesesatan. Iya. Kemudian yang kedua, di dalam doa dikatakan wabika amantu. Ya, dan kepadamu lah ya Allah saya beriman. Ini keimanan. Hal yang sangat menjaga seorang hamba. Hal yang memelihara seorang hamba dari segala fitnah.
keimanan. Sebagaimana Islam, keimanan juga punya dua makna. Ada makna umum dan ada makna khusus. Para ulama definisikan iman dengan makna umumnya adalah al-qaulu bil lisan, wal-i'tiqad bil janan, wal qaulu bil lisan, wal amalu bil jawarih wal arkan. Berucap dengan lisan, beramal dengan hati, dan meyakini dengan hati, beramal dengan anggota tubuh. Ya. Terdiri dari 3 rangkaian: ucapan, amalan, dan keyakinan. Ini keimanan. Dan Nabi SAW menjelaskan keimanan ini dengan makna umumnya. Di dalam sabda beliau, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iya. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling bawahnya imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Jadi disebutkan cabang keimanan banyak, tapi Nabi memberi 3 contoh. 3 contoh ini mewakili seluruh cabang-cabangnya. Contoh yang pertama, ucapan la ilaha illallah. Karena itu kita katakan tadi, iman ucapan dengan lisan. Iya. Contoh yang kedua, menyingkirkan gangguan dari jalan. Karena itu kita katakan tadi bahwa iman adalah amalan dengan anggota tubuh. Dan contoh yang ketiga, rasa malu. Dikatakan bagian dari keimanan. Rasa malu itu dari amalan hati. Tampak pengaruhnya di tubuh. Tampak pengaruhnya di tubuh. Karena itu kalau ada orang yang malu, ya kelihatan wajahnya berubah, perilakunya juga berubah. Ya. Tapi dia adalah amalan hati. Kalau tidak ada rasa malu dalam hatinya, ya, maka mukanya menjadi tebal, tidak ada airnya. Ya. Karena di dalam hatinya tidak ada rasa malu. Maksudnya bahwa iman adalah amalan hati. Jadi keimanan terangkai dengan 3 hal ini. Ya. Iman dengan mana khususnya adalah rukun iman yang 6. Karena di dalam hadis Jibril, Nabi ditanya oleh Jibril, "Mal iman? Apakah itu iman?" Nabi menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi ya, wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, dan engkau beriman kepada hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan buruknya. 6 keimanan. Keimanan di sini didefinisikan oleh Nabi kebalikan dari apa? Keislaman. Disebutkan keimanan amalan hati. 6 perkara, 6 rukun iman, semuanya amalan hati. Tapi amalan hati ini tidak bermanfaat kalau tidak ada bukti secara zahir yang membenarkan keimanan dalam hatinya. Ya. Karena itu tidak benar keimanan seorang kalau dia tidak pernah ada amalan kebaikan dalam Islam. Tidak ada amalan kebaikan di dalam Islam. Ya. Dan di antara bukti bahwa tidak ada keimanan kalau dia tidak melakukan sholat. Di pendapat kebanyakan ulama. Baik. Ini makna iman. Dan iman dengan makna umumnya ini sama dengan makna Islam secara umum. Iya. Dan harus diketahui kalau kita melihat cabang-cabang dari keimanan dan bagaimana indahnya keimanan tersebut, akan tampak bahwa seorang yang menjaga keimanannya ini adalah kunci penyelamatnya dari segala pintu kesesatan. Ya. Karena dengan keimanan Allah selalu memberikan kepadanya petunjuk, selalu diberi cahaya, dijauhkan dari kegelapan. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Iya. Tatkala dia dihadapkan pada suatu permasalahan, dia dihadapkan oleh suatu fitnah,
dihadapkan oleh suatu bahaya, Allah memberikan pembelaannya untuk orang-orang yang beriman. Allah menyatakan, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan pembelaan, pertolongan Allah itu adalah hal yang dipastikan untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan menolong orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian, yaitu pada hari kiamat. Iya. Jadi perhatikan buah dari keimanan ini. Manfaat dari keimanan. Kalau dipelihara oleh seorang hamba, maka ini akan menghindarkannya dari kesesatan. Sebaliknya kalau dia bergampangan dengan makna ini, dia jauh dari hal-hal yang menambah keimanannya. Bahkan dia melakukan perkara-perkara yang mengurangi keimanannya. Maka ini akan mengantarnya kepada pintu kesesatan. Iya. Dan iman itu semakin berkurang, maka akan semakin mengarahkan seorang hamba kepada hal yang membahayakannya. Karena itu kata sebagian ulama, atau kata sejumlah ulama, al-ma'asi baridul kufur. Maksiat-maksiat itu adalah posnya kekafiran. Posnya kekafiran. Iya. Dari pos inilah ia mengarah kepada apa? Kekafiran. Kemudian dalam kelanjutan doa dikatakan wa 'alaika tawakkaltu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu. Yang ketiga. Ya Allah, kepadamu lah saya bertawakal. Iya. Seorang hamba kalau ingin diselamatkan dari jalan kejelekan, diselamatkan dari kesesatan, hendaknya selalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan harus diketahui ya bahwa tawakal itu disyaratkan padanya beberapa syarat sehingga syah seseorang dikatakan bertawakal. Syarat yang pertama dalam tawakal, dia menyerahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia menyerahkan perkaranya kepada Allah. Apa saja yang dia hadapi, dia serahkan itu kepada Allah. Syarat yang kedua dari tawakal, dia menjalani sebab-sebab. Dia menjalani sebab-sebab. Iya. Jadi kalau dikatakan dia bertawakal kepada Allah, dia jalani sebab. Karena orang yang selamat, tidak mungkin dia selamat kalau dia jatuh di dalam hal yang membinasakannya. Ibarat orang yang berjalan dan ingin selamat dari tabrakan mobil. Ya. Dari mengambil sebab dia berjalan di jalurnya. Tidak mungkin dia ingin selamat tapi jalannya di mana? Hah? Jalannya di tengah jalan. Oh iya, saya mau selamat. Ya. Tapi jalan tengah jalan. Itu tidak mungkin. Jelas ya? Itu bukan tawakal namanya. Iya. Diperintah mengambil sebab. Diperintah mengambil sebab. Dan di antara bentuk tawakal, seorang kalau ingin selamat dari segala fitnah, dia harus ambil sebabnya. Sebab keselamatan. Iya. Dia jangan diam-diam saja tidak belajar. Tapi dia harus mempelajarinya. Karena ilmu itu tidak datang sendirian. Ya. Dia duduk saja begitu merenung, berdoa, tiba-tiba dia menjadi seorang alim, seorang yang berilmu. Itu tidak mungkin. Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum. Sungguhnya ilmu itu dengan mempelajarinya. Ilmu itu dengan apa? Dengan mempelajarinya. Kemudian yang ketiga dari tawakal, ya, dia tidak melihat kepada sebab setelah dia mendapatkan sesuatu yang dia cari. Nah, ya, ibaratnya seorang yang ingin selamat dari fitnah, dikatakan dia bertawakal
adalah yang pertama diserahkan urusan itu kepada Allah. Segala urusannya diperserahkan kepada Allah. Kemudian yang kedua diambil sebab untuk selamat. Dari menuntut ilmu, dia hindarkan dirinya dari fitnah dan seterusnya. Diambil sebab untuk selamat. Kemudian yang ketiga, setelah dia selamat dari fitnah, jangan dia katakan, oh ini karena saya adalah seorang yang begini dan begini. Dia lihat kepada sebab. Tidak. Tapi dia katakan bahwa seluruh hal ini semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang bertawakal. Ya. Dan tawakal ini kebaikan bagi seorang hamba. Hal yang menyelamatkannya. Hal yang menyelamatkannya pada segala hal yang dia hadapi. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Kemudian yang keempat dalam kelanjutan doa, "Wa ilaika anabtu." Dan kepadamu lah ya Allah saya berinabah. Inabah bisa bermakna bertobat, bermakna dia kembali kepada Allah. Walaupun makna inabah lebih luas daripada makna tobat. Tapi kadang diartikan bertobat, beristighfar. Iya. Dan ini adalah hal yang indah bagi seorang hamba. Kalau dia ingin selamat. Ya. Karena seorang hamba yang tidak merasa ada kesalahan pada dirinya. Seorang hamba yang tidak pernah merasa bahwa dirinya banyak kekurangan. Seorang hamba yang tidak merasa bahwa dirinya banyak kelemahan. Cenderung untuk jatuh di dalam fitnah. Untuk disesatkan. Karena dia merasa dirinya sempurna. Merasa dirinya tidak ada kekurangan. Iya. Merasa dirinya tidak ada kekurangan. Ia pun gampang untuk jatuh dalam kesesatan, waliyadzubillah. Karena itu, kewajiban berinabah. Ini merupakan sifat para nabi dan para rasul. Iya. Hal yang dijelaskan di dalam Al-Quran dengan berbagai bahasa. Dan diterangkan oleh Nabi SAW. Baik, kemudian yang kelima, wabika khasamtu, dan karenamulah saya bertikai, karenamulah saya mengadakan permusuhan. Jadi kalau seorang bermusuhan, seorang berdebat, ya, seorang berdiskusi, semuanya karena Allah, karena membela agama Allah, ya, membela kebenaran. Membela kebenaran. Dan inilah yang repot di masa fitnah. Ini yang repot di masa fitnah. Ya. Dan ini fikih banyak yang tidak memahaminya. Dari orang-orang yang gemar masuk di dalam fitnah. Ya. Sebagian orang tidak memahami bahwa dia tatkala masuk di dalam fitnah tersebut, kadang ia ingin membantah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang dianggap harus dibantah, dianggap sesat. Tapi ternyata dia justru memuji dirinya sendiri. Memuji dirinya sendiri. Ya, sedangkan Allah berfirman, "Wala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian merekomendasi diri kalian. Dialah Allah yang paling tahu siapa yang bertakwa. Ya. Dia ini sering. Ya. Dan camkan kalimat ini dan silahkan. Ya. Kalau misalnya ada yang senang baca, orang yang ribut-ribut dalam masalah fitnah pasti akan dapat hal-hal yang seperti ini. Dan ini dari bentuk orang yang tidak berkhusumah karena Allah. Sebagian orang ada yang dianggap bahwa dirinya membela kebenaran. Tapi sebenarnya bukan kebenaran yang dia bela. Yang dia bela adalah dirinya sendiri. Yang dia bela adalah dirinya sendiri. Iya. Tapi dia bela dengan mengatasnamakan kebenaran. Kalau dia jujur membela kebenaran, ya, dia jujur membela kebenaran, maka dia akan sampaikan hal tersebut, bantahan tersebut sebagai nasihat untuk manusia. Hal yang mengajaknya kepada kebaikan. Ya. Bukan seakan-akan orang yang dinasihati itu adalah orang yang harus dibuang sudah. Setiap kali ada orang yang jatuh kesalahan harus dibuang. Ya. Ini keliru. Orang yang tidak memiliki akal seperti ini. Ibarat jarinya luka. Kalau jarinya juga diambil gunting, dia potong jarinya, dia buang. Nah seperti itu seorang muslim. Kalau ada kesalahan, apalagi saudaranya, apalagi sama ahli sunnah, ya, harusnya diperbaiki dengan cara yang baik. Bukan justru diperlakukan dengan hal-hal yang membuat dia semakin jauh dari kebenaran. Membuat dia semakin jauh dari kebenaran.
Dan seorang tatkala dia membela kebenaran, akan tampak kalau memang dia jujur membela kebenaran, bahasanya adalah bahasa nasihat. Kalaupun dia tegas di dalam pembahasan, itu semata nasihat. Iya, semata nasihat. Ya, tidak ada masalah, tidak dilarang menggunakan kalimat-kalimat tegas. Ya. Nabi berkata tentang orang-orang Khawarij, ulaika kilabu ahlin nar. Mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Tegas bahasa Nabi. Tapi ini peringatan keras, jangan sampai mengikuti jalan mereka. Ya. Sebab orang-orang Khawarij sangat menipu. Ada ibadah, ya. Ada ketekunan dalam menjalankan ibadah, ya. Bisa menipu umat. Dalam hal yang seperti ini tidak ada masalah. Seorang membahasakannya dengan bahasa yang tegas, tetapi dipahami darinya nasihat. Dipahami darinya nasihat. Iya. Karena itulah, ya. Apalagi masuk di dalam urusan fitnah. Itu bukan urusan setiap orang. Sekali lagi bukan urusan setiap orang. Alim ulama saja, tidak semuanya mau masuk di dalamnya. Ya. Apalagi kalau dia bukan ulama. Ya. Syukur kalau dia penuntut ilmu. Kalau dia penuntut ilmu, maka ini akan lebih apa? Lebih membahayakan dirinya. Iya. Maka setiap orang hendaknya mengetahui kadar dan kedudukan dirinya masing-masing. Jadi ini 5 hal disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Allahumma laka aslamtu, wa bika amantu, wa alaika tawakkaltu, wa ilaika anabtu, wa bika khasamtu. 5 hal. Tawassul dengan 5 perkara. Kemudian doanya dipanjatkan, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya saya berlindung kepadamu. Apa? Inni a'udzu bi'izzatika, sesungguhnya saya berlindung dengan keagunganmu. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Anta dhillani, saya berlindung jangan sampai saya disesatkan. Subhanallah. Perhatikan ya. Ya, bahasa dari doa ini. Dari akar-akar tauhid yang diterangkan 5 perkara. Perlindungan kepada Allah, kemudian disebutkan kalimat tauhid, la ilaha illa anta. Ya. Yang dimana ini yang menjamin keselamatan seorang hamba. Dia sebutkan seluruh hal ini untuk memohon jangan sampai ia disesatkan oleh Allah. Ya. Karena itu harus ada kekhawatiran pada seorang hamba. Dia jatuh di dalam kesesatan. Sebab tidak ada yang menjamin dirinya. Siapa yang bisa menjamin dirinya? Dia bisa istiqamah sampai akhir hayatnya. Siapa yang menjamin dirinya? Dia selalu berada di atas ketaatan. Ya. Jangankan kita, para sahabat saja. Ya. Yang sebagian mereka kadang sudah tahu bahwa Nabi memberikan jaminan surga baginya, kadang masih mengkhawatirkan dirinya. Perhatikan Umar bin Khattab. Luar biasa. Masih bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya disebut oleh Nabi dari golongan munafikin? Sebab Nabi membisikkan kepada Hudzaifah nama-nama kaum munafikin. Ya. Disimpan oleh Hudzaifah. Karena itulah Hudzaifah digelari sebagai sahibu sirrin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memegang rahasia Nabi. Umar bertanya, apakah saya termasuk yang disebut oleh Nabi? Padahal beliau adalah orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Masih mengkhawatirkan dirinya. Ya. Karena itu harus ada kekhawatiran pada diri kita. Dan ini termasuk ya, hal yang mendasari kenapa kita membahas sebab-sebab penyimpangan. Ya. Sebab-sebab penyimpangan. Karena tidak ada dari seorang hamba yang merasa aman pada dirinya. Dari sebagian sahabat, iya, walaupun ada permasalahan dalam sanadnya, dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, "Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah." Sungguhnya orang yang hidup itu tidak ada yang aman dari fitnah. Tidak ada yang aman dari fitnah. Iya. Kemudian di akhir doa, "Antal hayyul ladzi la yamut." Engkau ya Allah yang maha hidup yang tidak akan mati. Adapun jin dan manusia semuanya akan mati. Wal jin wal ins yamutun. Di akhir doa ini terdapat ia bersandar penuh kepada Allah yang Maha Hidup, dan terdapat ia mengingat dan menyadari bahwa yang namanya jin dan manusia semuanya pasti akan mati dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangankan kita, Nabi Muhammad saja, hamba yang paling mulia, juga meninggal dan kembali kepada Allah
Allah berfirman kepada nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau Nabi Muhammad adalah akan mati dan mereka juga semua akan mati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, kemudian kalian semua akan kembali kepada kami. Iya. Baik. Ini secara ringkas ya, pembahasan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Doa yang sangat agung, perlindungan jangan sampai ia disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam doa telah saya terangkan tadi sebab-sebab yang menjamin seorang hamba diselamatkan dari kesesatan. Dan pemahaman kebalikan dari doa, kapan sebab-sebab ini dia tinggalkan, maka itu adalah sebab-sebab yang akan menyesatkannya, membuat dia menyimpang dari jalan yang lurus. Baik, sudah mendekati waktu sholat maghrib. Ya, kita bersiap-siap dulu untuk sholat maghrib. InsyaAllah ta'ala setelah sholat maghrib saya akan sambung materi dengan beberapa poin ya penutup yang menyimpulkan seluruh poin yang telah kita sebutkan. Ya wallahu ta'ala alam. Untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.